Ya oke sobat mengukur jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kami lanjutkan menyisir desa-desa yang ada di pesisir utara wilayah Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang sob. Jadi kami tepatnya sudah ada di desa Kertosari. Ya, desa ini termasuk wilayah pesisir juga, punya garis pantai dengan Laut Jawa dan punya objek wisata bernama Pantai Kertosari. Dulu sempet ada muncul nama Pantai Ngangen nih apa ya kalau nggak salah. Itu zaman teman-teman Karang Taruna dulu mulai membabat alas ya, maksudnya mulai membuka wisata Pantai Kertosari. Kami ingat betul itu dulu unda-undi sama Pantai Kaliprau sob. Sekitar mungkin antara 2014, 15, 16an kalau nggak salah ya. Itu. Nah ini jalurnya memang kondisinya tidak bersahabat ya, jalannya kalau bisa dibilang ya ini tidak terlalu enak ya, bisa dibilang rusak. Jalannya kurang bagus ya, mudah-mudahan sih ke depan bisa diperbaiki ya, soalnya wisata itu, karena ini bukan wisata off-road, wisata untuk dinikmati pemandangannya itu ya salah satunya infrastrukturnya harus bagus. Nah ini sebagian sudah dicor. Nah harapannya itu seperti ini ya sob. Jalan ke wisatanya itu sudah bagus. Oke sob, jadi desa Kertosari ini memang menjadi salah satu desa yang terkena dampak aerob. Cuman memang untuk area pemukimannya tidak separah desa Ketapang, desa Limbangan, dan desa Blendung ya. Tapi tetap ada korban rumah yang istilahnya tergenang air. Jadi memang kalau dilihat dari peta, kepadatan penduduknya atau pemukimannya dia lebih ke mengiringi jalan utama ya, ininya apa namanya, rumah-rumah penduduknya. Jadi memanjang sob. Ini posisi kami menuju ke pantai ya. Kanan kirinya ini balongan ya, cuman sepertinya sebagian sudah campur dengan aerob sob. Bangunannya juga ada beberapa yang sudah rusak parah, ini seperti sebelah kiri kami, dan nanti di sebelah kanan juga ada bangunan yang sudah tidak terpakai lagi ya. Nah biasanya kalau di banyak air seperti ini jadi spot asik untuk memancing ya, makanya ini banyak warga yang memancing di area sini. Tuh bisa kalian lihat ya. Biasanya ikannya ikan apa ya? Ikan ini kan airnya air payo ya, air laut bercampur dengan air darat. Jadi mungkin rada asin tapi tidak asin banget seperti air laut so. Nah untuk masuk ke pantai sendiri tiketnya juga tidak mahal ya. Ini kami lupa hari apa kami ke sana ya. Berarti mungkin ini hari Rabu kali ya sob. Sekitar tanggal 4 Juni. Jadi H-2 Idul Adha 2025. Bu. Jadi bayarnya 6.000 sudah sama parkir ya sob. Oh dikembalikan, berarti bayarnya 5.000. Tiketnya 3.000 dan parkirnya 2.000 sob. Sudah parkir. Jadi beberapa tempat wisata di Pemalang itu wilayah pantai memang konsepnya seperti ini ya sob. Jadi masuk sudah termasuk bayar parkir. Kalau misalnya di dalam masih ada yang markirin lagi, berarti itu patut dipertanyakan karena kita sudah bayar sih. Kira-kira begitu ya sob. Nah ini sebenarnya wisata Pantai Kertosari ini dikembangkan ya, karena ada penambahan fasilitas yaitu kolam renang. Hanya saja memang pada saat kami datang kolam renangnya belum buka. Ini salut ya dengan pengembang atau pengelola sini dengan adanya aerob
otomatis tidak terlalu menguntungkan untuk pengelola wisata. Tapi ini alhamdulillah masih bertahan, pantainya masih dijaga. Oke, perjalanan kita lanjutkan ya sob. Kalau tadi ke arah pantai, kita melintas di wilayah pemukimannya. Jadi memang sebagian untuk jalan utamanya itu memang masih rusak seperti ini ya. Tapi alhamdulillah nanti di depan kami sana yang ke arah Kali Perahu ya. Berarti ini tadi ke utara, ini ke arah selatan ya. Untuk yang ke arah selatannya itu, nah ini kalau ke kanan ke Belendung, nah kita ke arah Kali Perahu sob, lurus terus. Ini sudah diperbaiki pada tahun 2024 lalu ya. Kami dulu sempat ke sini sekitar tahun 2002. Pada saat itu ada pemilihan kepala desa ya. Dan ini cukup fenomenal karena yang terpilih Bapak Supriyanto ini, infonya itu biasanya kan kalau kepala desa memang modalnya gede ya sob, butuh dana yang besar. Tapi ini Pak Supriyanto ini kemarin pas pemilihan justru mencalonkan diri didanai oleh warga, gotong royong ya. Dan sempat viral dan sempat masuk televisi juga. Mudah-mudahan sih hasil kerjanya juga bagus ya, karena itu dorongan kuat oleh keinginan warga yang kepengen mungkin sosok kepala desanya lebih baru lagi, lebih fresh lagi gitu ya. Nah ini untuk jalan utama di wilayah desanya sebagian sudah bagus. Ini perbaikan tahun 2024 lalu ya. Sayangnya memang inilah kadang-kadang pemerintah ini ya. Kami juga kurang begitu paham. Jadi pembangunan infrastruktur jalannya kok kadang-kadang sepotong-sepotong ya. Misalnya desa ini sudah, nanti tinggal desa depannya lagi nih, sedikit lagi itu lompat membangunnya di desa mana lagi. Jadi kadang-kadang pokoknya gitulah. Yang sudah mulai terintegrasi itu sebenarnya di area Kecamatan Ampel Gading ya, ke arah Kendal Sari. Lah itu sebenarnya tinggal melanjutkan ke arah Gondang sob, Gondang sama Sokawangi yang masih rusak. Selebihnya itu sudah bagus sob. Cuman kita nggak tahu ya tahun ini kalau nggak salah tetap ada turun anggaran, hanya saja bisa menuntaskan PR-nya atau enggak. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau misalnya penganggarannya yang dipecah-pecah kecil-kecil sangat banyak ya sob, yang anggaran penunjukan langsung itu ya sebenarnya miris kalau misalnya untuk jalan antar desa menggunakan anggaran yang 200 juta itu. Mirisnya karena pasti yang diperbaiki hanya beberapa ratus meter tok dan kualitas aspalnya itu tipis sob. Nggak usah jauh-jauh, datang aja ke Kendal-Rejo tuh, tahun lalu itu dibenerin yang dari perbatasan ke arah masjid ya, itu sudah padam brodol lagi. Dan mungkin di titik-titik lain juga seperti itu. Berbeda dengan wilayah kota yang memang lalu lintas kemudian tonase kendaraan yang tidak terlalu tinggi ya, berat kendaraan-kendaraannya untuk angkutan-angkutannya ya, mungkin jalan-jalan dengan anggaran seperti itu masih memungkinkan dan tetap bisa bagus ya. Nah untuk desa-desa yang rusaknya parah kemudian yang turun anggaran penunjukan langsung itu memang ya harus diakui, itu memang bukan solusi yang jangka panjang, itu hanya solusi jangka pendek gitu sob. Nah kita harapkan jalan-jalan seperti ini bisa sampai 5 tahun pun masih bagus, kalaupun mungkin ada kerusakan ya sedikit-sedikit lah. Oke, itu kalau lurus atau ke kanan itu kita ke Pamutih. Nah kita belok kiri ke arah Desa Kali Perahu sob. Desa Kali Perahu dulu kami sering banget ya, zaman eranya Pak Casroni, sering main ke balai desa juga. Dulu juga pantainya masih bagus banget, cuman setelah terkena rob pantainya juga semakin ke pinggir sob, area pasirnya. Jadi ya kami udah jarang banget lah, terakhir ke sana tahun kapan itu sudah tidak terlalu bagus kondisinya. Ternyata ini jalannya masih rusak sob. Ini dulu kami wira-wiri lewat sini juga rusak sob.
Jadi nanti bisa tembus ke Tasikrejo, kemudian Samong dan Rawasari, atau nanti pas di Kaliprau bisa ke arah kanan ke Bumirejo, Ambowetan langsung Pantura, atau pas di Kaliprau nanti bisa ke arah Wiyorowetan ya, kemudian langsung Rawasari. Pokoknya banyak jalan menuju Roma lah sob. Wiyorowetan apa Ambowetan ya? Nah ini maksudnya kan tadi udah sana dibenerin, tahun ini mudah-mudahan harusnya kan di sini ya dilanjutin. Jadi nanti sampai ke Tasikrejo itu sebagian udah bagus.